Malam teman-teman, kita bertemu kembali di kali ini Google Meet bukan Zoom lagi. Di Google Meet yang akan mempresentasikan peluang untuk teman-teman di mana hari ini atau malam ini teman-teman akan mendapatkan informasi yang bisa ngebantu teman-teman terutama buat menghadapi kondisi-kondisi seperti saat ini. Dan yang teman-teman tahu kondisi saat ini lagi geopolitiknya makin tinggi kan ya. Nah, secara dolar gak makin mahal, sorry. Nah, makanya di saat malam ini teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi bagaimana caranya supaya teman-teman bisa memanfaatkan peluang biarpun dolar naik tapi teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan dari dolar itu naik. Nah, jadi teman-teman jadi makin senang, malahan dolar makin mahal, justru teman-teman juga makin senang. Nah, jadi malam ini saya akan membagikan informasi bagaimana teman-teman untuk mendapatkan keuntungan melalui trading kripto. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih belum paham tentang kripto, ada yang udah paham mengenai kripto, nggak apa-apa. Lewat malam ini saya yakin nanti teman-teman bakal tahu, oh saya harus ngapain nih. Nah, oke, jadi tanpa menunggu lama, ya kita mulai saja. Jadi selama presentasi dari saya, teman-teman fokus aja, nanti ada sesi tanya jawab, dan di sesi tanya jawabnya teman-teman bisa langsung chat ke saya aja, nanti saya bantu jawab, dan ini teman-teman bisa tanya sampai teman-teman puas, sampai teman-teman paham. Oke, ini oh, udah kelihatan belum? Oh belum ya? Ini. Oke. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya? Oke. Nah, jadi seperti yang tadi di awal saya bilang, kita saat ini udah di era digital, teman-teman. Apapun yang akan menuju ke depan itu udah pasti yang berhubungan sama digital. Nah, kita yang berjalan di bidang digital itu udah pasti ngikutin perkembangan zaman, teman-teman. Itu udah yang paling penting, karena kalau kita di saat ini masih mengharapkan yang konvensional atau cara yang lama, itu lama-lama bakal ketinggalan, teman-teman. Nah, makanya melalui kripto ini, teman-teman jadi tidak akan ketinggalan peluang lagi teman-teman, karena kripto ini adalah aset masa depan. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal kripto ini, ada beberapa cara untuk mendapatkan keuntungan. Salah satunya teman-teman bisa melalui kayak beli dan simpan buat jangka panjang, tapi yang disebut sebagai investasi jangka panjang itu tentunya butuh waktu yang lama juga teman-teman. Ada yang bisa sampai 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Nah, tapi ada cara juga, yaitu di mana kita putar uang kita melalui kripto, yaitu melalui perdagangan atau yang disebut sebagai trading, teman-teman. Nah, oke. Jadi gimana sih kita kalau ngomongin soal trading? Nah, seperti yang tadi saya bicarakan di awal, banyak orang yang masih belum tahu gimana caranya trading atau bingung kapan cara mulainya atau gimana simpan modalnya dan yang lain-lain. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir karena melalui malam ini teman-teman jadi bakal benar-benar paham gimana teman-teman bisa memutar modalnya teman-teman dengan aman dan dengan mudah melalui perdagangan di kripto. Nah, jadi pertama yang teman-teman harus pahami yaitu selalu dimulai dari di mana modal teman-teman disimpan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ada namanya Binance, Bitget, dan Toko Crypto. Jadi Binance, Bitget, dan Toko Crypto ini apa sih? Kita ya langsung masuk aja. Jadi untuk kita bisa trading itu butuh yang namanya bursa atau exchanger, di mana kita akan simpan uang kita di sana, lalu kita bisa lakukan yang namanya transaksi jual beli. Nah, kenapa sih kita rekomen menggunakan Binance, Bitget, dan toko kripto? Nah, salah satu alasannya ada di sini, teman-teman. Binance itu adalah exchanger nomor 1 terbesar di dunia. Berarti orang-orang yang biasanya trading di kripto itu rata-rata udah pasti punya akun Binance, teman-teman. Nah, perputarannya Binance ini kalau pas dicek pas di Januari kemarin itu mencapai 16 miliar dolar per hari, teman-teman. Nah, dari 16 miliar dolar itu kita juga bisa lihat apa sih yang membuat Binance ini aman. Yaitu ini, teman-teman bisa lihat ini datanya, teman-teman bisa cross-check juga ke website yang namanya CoinMarketCap, yaitu total aset Binance itu mencapai 169 miliar lebih, teman-teman. Nah, artinya kan kita bisa di sini
Secara perputarannya 16 miliar per hari, tapi dia punya aset jauh di atas itu, teman-teman, di atas 10 kali lipatnya. Artinya kalau terjadi penarikan massal atau orang-orang jual massal, itu Binance nggak akan bangkrut, teman-teman. Dia bisa menggunakan asetnya untuk mengcover itu terlebih dahulu, gitu, teman-teman. Nah, itu pertama. Dan juga Binance, dia punya asuransi yang akan mengcover amit-amit si Binance-nya kena serangan hacker, itu ada cover sampai 1 miliar dolar, atau kalau dirupiahkan saat ini ya sekitar 17 triliunan, teman-teman. Berarti kalau ada orang si Binance yang kena serangan hacker, ada dana member yang kena kuras, nah itu akan digantikan sepenuhnya oleh Binance. Tapi kalau kita yang salah sendiri, kita yang klik link sembarangan, handphone kita kena hack, akun Binance-nya kena hack juga, ya itu berarti salahnya kita sendiri, karena kita yang asal klik link. Tapi kalau Binance yang kena serangan hacker, gak perlu khawatir, teman-teman. Ada asuransi yang bisa gantikan itu. Nah, yang kedua, yaitu Bitget. Bitget itu adalah exchanger terbesar nomor 6 ke dunia. Nah, ini juga sama, teman-teman. Secara volumenya dia juga besar, teman-teman. Per harinya itu mencapai 2,1 miliar dolar, teman-teman. Ini bukan rupiah, ini dolar. Dan juga sekali lagi untuk melihat apakah exchanger ini kuat atau enggak buat mengcover perputaran itu, kita bisa lihat juga di asetnya, teman-teman. Nah, di sini pas diambil datanya di bulan Januari tahun ini 2026 itu asetnya mencapai 8 miliar lebih. Berarti ya kita nggak perlu khawatir kan, teman-teman, karena dia punya aset lebih besar daripada perputaran hariannya. Nah, yang ketiga yang bisa dipakai itu adalah toko kripto. Toko kripto ini salah satu exchanger terbesar di Indonesia. Nah, dia juga ada punya izin lengkap tuh, teman-teman. Misalnya di sini ada izin Bapepti, CFX, KKI, dan OJK. Terus, sebenarnya toko kripto ini juga anak perusahaannya Binance, teman-teman. 99,9% sahamnya toko kripto itu dimiliki oleh Binance. Nah, secara perputarannya memang dia punya perputaran ikutin di Indonesia, tapi untuk volumenya mengikuti volume di Binance. Jadi kalau kita lakukan transaksi di toko kripto itu mudah, teman-teman. Kita mau booking atau mau jual di harga berapapun itu udah pasti bisa tereksekusi gitu. Nah, dan asetnya si toko kripto ini kalau di rupiah itu juga besar tuh, teman-teman. Mencapai 6,8 triliun rupiah. Nah, kalau perputarannya sih di sini 14 jutaan dolar ya, teman-teman. Itu juga cukup besar, teman-teman. Oke. Nah, jadi kita bisa pakai salah satu dari 3 exchanger ini, atau mau pakai tiga-tiganya sekaligus juga bisa aja, teman-teman. Jadi kita saat ini rekomendasi pakai 3 exchanger ini, Binance, Bitget, atau toko kripto. Jadi kalau teman-teman yang merasa lebih nyaman menggunakan yang lokal, ya teman-teman bisa pakai toko kripto nantinya. Oke. Nah, jadi kan teman-teman nanti teman-teman udah tahu nih, oke, berarti saya punya modal simpan di akun Binance, Bitget, atau toko kripto saya pribadi nih, gitu, nggak dipindahkan ke orang lain modalnya teman-teman. Tetap teman-temannya pegang sendiri. Nah, terus kita sekarang masuk nih ke gimana sih kita bisa memutar modal kita supaya bisa mendapatkan keuntungan melalui perdagangan kripto atau trading kripto. Nah, yang jelas teman-teman nggak perlu khawatir karena ada alat bantu, teman-teman, yaitu namanya IoTrade, The Real Money Machine Artificial Intelligence Trading Software, yang dapat membantu Anda melakukan trading kripto di market spot dengan cara yang aman, otomatis, mudah, dan efisien. Nah, teman-teman bisa lihat lagi tuh, aman di pertama. Kita selalu utamakan keamanan itu nomor 1, teman-teman. Kenapa? Kalau IoTrade ini aman juga ya, seperti ini, teman-teman. Pertama, IoTrade ini sangat cocok digunakan untuk semua kalangan. Orang, misal kalau teman-teman mau bilang orang dari kelasnya, ya kelas menengah, atas, atau bawah pun bisa pakai IoTrade. Dan juga dari pengalaman, IoTrade ini juga mau buat semua kalangan pengalaman, teman-teman. Mau dari pemula, orang yang baru belajar, orang yang punya pengalaman, bahkan yang udah profesional pun bisa pakai IoTrade. Bahkan investor pun bisa pakai IoTrade, teman-teman, untuk memutar modalnya mereka atau kita di akun Binance, Bitget, atau toko kripto masing-masing supaya bisa berkembang melalui perdagangan kripto di market spot. Oke. Nah, nih. Jadi yang kita harus tahu dulu gimana sih IoTrade bisa ngebantu. Ini adalah penjelasan singkat untuk teman-teman, yaitu pertama, IoTrade bisa ngebantu teman-teman trading otomatis 24 jam setiap hari. Jadi teman-teman udah nggak perlu pantau-pantau market, nggak perlu pelajarin chartnya lagi, buat yang emang nggak punya waktu. Nah, terus teman-teman juga berasa kayak punya asisten yang gantiin teman-teman untuk memutar uang teman-teman di
trading kripto secara otomatis tuh. Jadi teman-teman nggak perlu pengalaman, dan yang jelas nggak dipengaruhi oleh emosi, karena IoT akan mengikuti apa yang sudah diperintahkan. Nah, biasanya kalau orang trading itu kan sering terganggu sama emosi, teman-teman. Emosinya banyak kan di antara takut atau maruk. Biasanya kalau takut itu pas lagi turun, malahan nungguin begitu udah terbang, pengennya cari di harga murah, akhirnya nggak masuk-masuk. Atau bahkan yang paling sering itu orang sering salah ambil keputusan. Udah harganya terbang tinggi baru masuk, pas kebanting bingung, akhirnya asal jual gitu kan. Nah, tapi kalau dengan penggunaan IoT, teman-teman nggak perlu khawatir hal itu karena udah nggak pakai emosi lagi. Dan juga IoT menggunakan strategi, teman-teman, menggunakan teknologi AI di mana ini bisa ngebantu teman-teman untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nanti akan dijelasin juga strategi yang dipakainya itu seperti apa, dan juga tentunya strategi itu ada menggunakan yang namanya manajemen resiko, dan juga ada fitur-fitur yang bisa memaksimalkan kinerja IoT-nya itu, teman-teman. Nah, nanti ada dijelasin juga gimana sih fitur-fiturnya IoT itu buat ngebantuin teman-teman memutar uangnya teman-teman melalui trading kripto. Oke, nah sekarang kita balik lagi nih. Kenapa IoT ini aman? Nih, nomor 1, modal trading aman ada di akun exchange teman-teman sendiri. Ada di Binance atau Bitget atau toko kripto. Teman-teman tinggal bikin aja akun Binance, toko Bitget atau toko kripto. Nanti kalau misalnya teman-teman belum punya akunnya, teman-teman bisa minta sama pengundangnya link buat pendaftaran Binance, Bitget, dan toko kripto gitu. Nah, jadi nanti teman-teman setelah bikin akunnya, udah registrasi dan KYC, tinggal setorin aja tuh ke teman-teman punya akun Binance, Bitget sendiri gitu kan. Dan yang jelas tradingnya di live trading pasar spot. Semua transaksi yang terjadi yang dilaporkan IoT itu teman-teman bisa cocokin semua ada terjadi di akun Binance, Bitget, toko kripto teman-teman masing-masing. Jadi misal anggapnya beli Bitcoin di harga berapa, bisa dapatnya di 69.000, teman-teman tinggal cek aja di Bitget, ada di historinya, oh beli Bitcoin di harga 69.000, tanggal berapa, jam berapa, dengan menggunakan berapa dolar. Itu semua teman-teman bisa cek. Dan kalau trading di pasar spot itu sifatnya satu arah, teman-teman. Harus beli asetnya dulu, pas naik jual. Kalau misalnya pas turun hanyalah floating minus. Berarti ketika floating itu selama tidak teman-teman jual, ya angka minusnya itu cuma sementara. Tapi ketika dia balik naik, nanti minusnya akan berkurang sampai balik profit. Nah, cuman kalau di aset itu pas beli otomatis, ketika udah naik sampai untung dijualnya secara otomatis juga, teman-teman. Nah, jadi tidak ada resiko likuidasi atau MC yang biasanya orang sering ngomong, oh rungkap-rungkap itu karena mereka trading di pasar futures yang dua arah. Nah, terus baik lagi yang bikin aman adalah modal dan profit bisa ditarik kapan saja Anda mau, karena yang punya akun yang bisa menarik dana. Ketika teman-teman mau narik dana itu akan dikirimin tuh dari si Binance atau Bitget itu OTP, SMS, email, dan sekarang ada tambahan lagi bisa pakai Google Authenticator. Jadi ada 3 keamanan, makin aman lagi. Kurang salah satu OTP yang nggak bisa di WD, dan makanya sekali lagi yang bisa WD hanya pemilik akun dan nggak perlu tanya-tanya ke yang lain. Boleh WD gak ya? Itu teman-teman yang nentuin. Teman-teman misalnya udah pakai Ether sampai 1 bulanan, pengen WD profit ya dulu, nggak usah tanya-tanya dulu ke pengundangnya nanti. Teman-teman mau WD tinggal WD aja, karena baik yang bisa WD ya pemilik akun sendiri gitu, teman-teman yang menentukan. Nah, untuk modal trading, teman-teman juga bisa tentukan sendiri, bisa mulai dari 50 USDT. USDT ini adalah dolar dalam bentuk kripto. Tapi dari kita biasanya juga ada rekomendasi idealnya minimalnya mulai dari berapa, karena untuk bisa memaksimalkan fitur yang IoT juga, teman-teman. Oke. Nah, yang tadi kan kita ngomongin soal aman, teman-teman tahu, oke, modal saya aman ada di akun Bitget, Binance, atau toko kripto yang saya sendiri, profit juga di sono, di akun saya sendiri, gitu. Nah, jadi gimana sih IoT bisa ngebantu teman-teman dalam trading lagi? Nah, pertama, IoT ini fleksibel, teman-teman. Ada 2 fitur utama, yaitu namanya follow master. Nah, yang follow master ini adalah bot akan otomatis bekerja ngikutin langkah trader profesional yang telah ditunjuk oleh developer. Jadi ada trader profesional yang sudah ditunjuk oleh developer yang sudah melakukan settingan, atau mereka udah bikin formula settingan, teman-teman tinggal follow mereka ya, nanti teman-teman dapat mereka punya settingan, dan teman-teman nggak perlu bikin settingan sendiri lagi gitu. Nah, dan fitur follow master ini ideal bagi pengguna yang tidak memiliki waktu atau pengetahuan yang memadai untuk merancang strategi trading sendiri.
Nah, ini bisa meningkatkan peluang keberhasilan dalam pasar kripto yang dinamis. Dan teman-teman tetap dikasih pilihan juga, bisa pilih, oh saya mau tradingnya di koin apa aja, misal saya maunya tradingnya di Bitcoin sama ETH aja deh, ya bisa teman-teman nanti tinggal atur. Nah, nanti teman-teman juga nggak perlu khawatir, buat melakukan hal ini teman-teman juga bisa dipandu teman-teman dari nanti daftar akun Binance, Bitget, atau Toko itu akan dipandu gimana cara sambungin IoT ke akun Binance, Bitget ya teman-teman. Nanti akan dipandu sampai ke follow master ini juga. Atau teman-teman bisa pakai fitur custom. Nah, fitur custom ini cocok buat beginner trader atau trader pemula yang punya teknik trading sendiri atau punya hitungan sendiri gitu. Nah, di kelebihan fitur custom ini ada di teman-teman benar-benar bebas banget melakukan yang namanya pengaturan settingan. Nah, nanti untuk settingannya akan dijelasin sedikit, ada bagiannya juga. Tapi yang pasti, di custom ini teman-teman bisa pilih mau pakai average atau grid atau kombinasi, teman-teman milih sendiri mau pakai mana, bisa maksimalin sendiri. Nah, sesuai dengan preferensi masing-masing. Jadi, di custom ini benar-benar teman-teman fleksibel banget. Mau gimana, teman-teman pakai strategi, teman-teman atur sendiri. Dan juga, teman-teman nggak perlu khawatir, misalnya, teman-teman mau, oh saya biarpun belum punya pengalaman, tapi bisa dipandu nggak pakai fitur custom ini. Nggak perlu khawatir teman-teman, dari kita juga akan ada rekomendasi dan panduan buat teman-teman buat memaksimalkan fitur custom ini. Dan memang fitur custom ini adalah fitur yang paling favorit teman-teman, paling banyak dipakai sama penggunanya IoTrade. Oke, nah ini kita sekarang masuk ke fitur unggulannya di dalamnya lagi nih. Yang tadi kan follow master atau custom. Nah, dalam mereka itu ada fitur yang utama ini, teman-teman, yang bisa memaksimalkan modalnya teman-teman dalam menanggulangi market kripto yang fluktuatif atau dinamis. Nah, pertama itu ada namanya average, grid, kombinasi keduanya average dan grid, itu ada fitur price range dan ada fitur yang namanya trailing stop up and down, maksudnya trailing profit. Ketika profit bisa take profitnya lebih banyak daripada yang kita perintahkan di awal, atau ketika turun dia bisa beli di harga yang lebih bawah lagi dari yang kita perintahkan gitu teman-teman. Itu yang disebut sebagai trailing stop up and down gitu. Nah, nanti gambarannya teman-teman bisa lebih nangkap setelah di penjelasan yang ini teman-teman. Ya, yang teman-teman di sini akan saya jelaskan apa sih fitur averaging. Di sini kan teman-teman bisa lihat di sini ada turun-turun nih. Ada buy ke bawah. Oh, bentar saya coba sambil coret. Aduh, sorry. Oke. Nah, ini ups. Oh, oke. Nah, ini misal teman-teman kalau dalam trading itu sebenarnya bagus dananya itu misal contoh punya modal $200, itu bukan langsung dihabisin sekali teman-teman, harus dibagi-bagi. Nah, kalau di Alert ini otomatis teman-teman. Teman-teman bisa lihat sebelah sini. Tuh, sini ada kayak kolom-kolom buat settingan. Nah, nanti di sini teman-teman akan dipandu nih cara pengisiannya gimana. Dan di sini ada yang namanya price down, ada multiple, dan callback ini. Yang callback ada yang tadi, trailing stop down, di mana teman-teman misalnya udah atur, oh pembelian pertama misalnya udah dapat harga berapa, bisa di sini nih. Nanti saya kasih gambarannya, misal contoh punya modal $200. Misal punya modal $200, lalu dibagi 5 kali pembelian, artinya berarti setiap kali turun baru pakai dananya lagi. Nah, misal contoh pertama kali beli pakai modal $20 dulu. Misal beli koin A dapat harganya misalnya di $10 gitu kan. Nah, terus di sini turun nih. Turun ke harga berapa? Misal turun ke harga $9,5, beli lagi pakai $20. Nah, misal si koin A ini turun lagi. Misal turun ke harga $8, beli lagi pakai berapa? Misal beli lebih banyak pakai $40. Misal di sini turun lagi bisa beli lagi pakai $60. Nah, misal paling bawah sini belinya pakai sisanya 60 lagi. Sorry, 60. Nah, di sini maka kita nanti akan ada panduan gimana cara isi kolom-kolom di sini teman-teman. Artinya dengan cara kayak gini, berarti teman-teman udah melakukan namanya pengrata-rataan. Oh, oke. Okay. Nah, kan karena belinya setiap kali turun beli lagi, beli lagi. Yang misalnya contoh awal-awal beli di harga $10,
pas paling bawah ini dapat harganya di $7. Berarti teman-teman ketika udah kan pengrata-rataan ini, teman-teman nggak perlu tunggu harga koin A balik ke $10 lagi. Karena harga udah jadi rata-rata. Misalnya dengan cara di rata-rata gitu, teman-teman dapat harga rata-rata koin A di misalnya di 8, mungkin ganti warna biar kelihatan coretannya. Nih, misalnya dapat harga di $8,5 gitu. Artinya ketika koin A naik melebihi $8,5, teman-teman udah profit. Nah, di sini nanti IoTrade akan melakukan yang namanya perintah untuk melakukan penjualan. Misal contoh teman-teman di sini atur, oh jual di satu ketika profitnya udah plus 1,3%. Nah, misalnya dia udah naik ke 8,58 atau $8,6 bisa ada profit. Nah, dia akan jual, teman-teman. Akan jual secara otomatis. Berarti teman-teman kan nggak usah tunggu lama lagi sampai balik ke $10. Itu yang disebut sebagai fitur averaging. Artinya di pengrata-rataan. Nah, terus kita ada fitur yang kedua, teman-teman, atau teknik trading bisa dibilang. Nah, ini adalah teknik grid. Bedanya apa? Di sini tetap pas beli, kalau udah naik untung jual, beli sudah harga naik jual. Nah, ketika turun sama di grid, tetap ketika turun cicil-cicil beli. Nah, bedanya adalah cara ngejual ya teman-teman. Kalau average tadi kan dia pas turun dia beli, ketika jual dia jual semuanya sekaligus. Tapi kalau di grid itu dia jualnya masing-masing dari porsi terbawah, teman-teman. Misal anggap aja ini juga 5 kali beli ke bawah. Nah, misal ini, bentar. Nih, misal contoh 5 kali, oh sorry, ini nggak kecoret ya. Nah, misal 5 kali beli ke bawah, ini pembelian pertama pakai $20. Pembelian kedua pakai $20. Pembelian ketiga pakai $20. Pembelian keempat pakai $20 lagi. Dan setiap kali pembelian, misal pakai $20 semua, teman-teman. Ini kan anggapnya modalnya pakai $100. Sama, kalau kita dalam trading itu yang bagus jangan sekali beli habisin semua modal, teman-teman, karena kalau langsung habisin semua modal ya kita nunggunya bakal lama. Nah, makanya dengan teknik grid ini kan ketika dia naik, misal contoh nih porsi yang paling bawah ini udah profit, udah naik, anggapnya naik 1,3%, maka Alter akan kirim perintah buat jual yang paling bawah ini dulu. Misal harganya naik terus sampai yang ini juga udah naik, maka Alter akan suruh jual dulu. Kalau yang ini, dan misalnya pembelian ketiga ini udah naik sampai profit, akan jual lagi, teman-teman. Nah, apa yang terjadi ketika kondisi marketnya kayak gini, teman-teman? Dia harganya bolak-balik kayak gini, di bawah, tek-tok, tek-tok, tek-tok. Nah, kalau yang tadi yang rata-rata itu, harga harus lihat dari harga rata-rata ke atas, baru dia jual. Tapi kalau misal contoh dia bolak-baliknya harganya di bawah harga rata-rata, teman-teman. Kalau yang pakai yang grid ini, mereka bahkan mendapatkan profit lagi nunggu yang atas lagi floating, teman-teman. Biarpun yang pembelian pertama dan kedua lagi floating, tapi masih potensi dapat profit dari yang pembelian di pembelian ketiga, keempat, kelima. Karena kalau turun lagi ya tetap Alter akan kirim perintah beli lagi. Misal udah naik lagi ya dia jual. Nah, makanya kalau sini tektok 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 terus, teman-teman bisa mendapatkan profit biarpun pembelian di pertama, kedua, ketiga misalnya lagi floating, tapi kalau yang pembelian keempat dan limanya sering masuk, kejual lagi, masuk, kejual lagi, ya teman-teman tetap dapat profit terus gitu, teman-teman. Dan teknik grid ini adalah salah satu teknik yang paling disukai oleh pengguna IoTrade karena yaitu ketika harga lagi turun masih bisa dapat profit, dan bahkan kalau misalnya harganya bergejolak di harga bawah selama masih kena gridnya, itu pernah tembus rekor ada yang sampai sehari itu ada transaksi sampai 40-50 kali penjualan, teman-teman. Nah, luar biasa kan teknik grid ini. Nah, nanti teman-teman nggak perlu khawatir. Gimana memaksimalkan teknik grid ini nanti ketika teman-teman bergabung akan diedukasi juga, teman-teman, dan juga akan dipandu. Oke, nah kita lanjut. Oke, nah kan teman-teman udah tahu nih, trade aman. Sekali lagi karena modal dan profitnya teman-teman ada di akun toko kripto atau Binance atau Bitget ya teman-teman masing-masing. Terus Altet juga bisa ngebantu teman-teman untuk melakukan pembelian dan penjualan secara otomatis dengan fitur-fitur yang tadi udah dijelaskan.
dan juga teknik tradingnya, ada pakai average atau grid atau kombinasi, tapi teman-teman tetap perlu tahu kalau kita tetap akan memberikan sanggahan atau disclaimer, di mana kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat dan keuntungan yang tercatat adalah hasil dari transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Artinya ketika kita share profit, misalnya hari ini dalam 1 bulan ada yang profitnya dapat sampai 10%, 20%. Itu belum tentu semuanya sama, teman-teman. Karena sekali lagi, profit itu yang pengaruhin adalah tentunya pergerakan market pada saat itu. Terus yang kedua adalah dia punya modal, pilihan koin, dan settingan yang dipakai. Karena kalau misalnya ada yang bikin, anggap aja modalnya sama nih, sama-sama di $200, $300, tapi ada yang bikin settingannya agresif sekali. Mungkin ketika market lagi bergejolak, dan misalnya dia pembelian juga baik, bisa aja profitnya lebih tinggi daripada yang bikin settingan beda, tapi modalnya sama gitu, teman-teman. Dan apalagi pilihan koinnya juga beda, itu akan mempengaruhi teman-teman. Terus yang kedua, volatilitas dalam perdagangan kripto membawa potensi keuntungan sekaligus resiko. Nah, resikonya apa yang tadi saya jelaskan, yaitu floating minus saja. Di mana ketika ada pembelian, pas harga turun, kan secara nilai kita jadi berkurang kan teman-teman. Nah, makanya itu disebut hanya floating minus. Selama kita nggak jual ketika dia lagi floating minus, itu nggak akan terrealisasi teman-teman kerugiannya, karena ketika harga balik naik, nah itu nanti bakal berkurang minusnya sampai balik profit gitu. Nah itu bisa di market spot sekali teman-teman. Market spot teman-teman nggak perlu khawatir karena tidak ada resiko likuidasi atau MC, karena market spot itu tidak menggunakan yang sistem yang namanya leverage juga. Jadi 1:1 gitu teman-teman. Nah, dan juga kita juga aktif memberikan edukasi ke teman-teman supaya teman-teman lebih tenang. Ya udah, fokus saya trading mulai dari koin Bitcoin atau koin-koin terbesar kalau misalnya mau di luarnya Bitcoin teman-teman, dan juga bisa trading di XAUT. XAUT itu gold tapi di blockchain kan gitu. Nah, yang ketiga, setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen keuangan atau money management yang dianjurkan. Yang jelas teman-teman juga jangan pakai uang panas teman-teman. Dalam trading itu teman-teman harus pakai uang dingin. Jadi teman-teman jangan pakai pinjol tuh nggak boleh banget. Jadi pokoknya nggak boleh minjam sama orang untuk trading teman-teman. Teman-teman harus pakai uang dingin yang ketika misalnya nanti resiko floating incident terjadi, teman-teman nggak khawatir karena teman-teman menggunakan uang dingin gitu. Nah, karena kita tidak bisa menghindari namanya floating minus, tapi bisa menanggulanginya. Nah, makanya maksimalinnya gimana caranya, ya maksimalin fitur yang tadi, average atau grid gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah gimana sih cara pakai AutoTrade. Nah, teman-teman nanti setelah presentasi ini berakhir dan sesi tanya jawab berakhir, teman-teman bisa langsung hubungin aja yang undang teman-teman ke Google Meet ini untuk diberikan link registrasi AyoTrade. Nah, terus untuk menggunakan AyoTrade, teman-teman itu perlu aktivasi, perlu beli botnya, dan ini jadi kepemilikan teman-teman. Bayar $130 aja, bayar sekali, itu teman-teman langsung udah memiliki botnya, dan masa berlaku botnya itu udah seumur hidup. Atau misal teman-teman mau langsung nih, kan nanti akan punya bot saham juga, yang tadi saya jelaskan itu adalah bot kripto, nanti juga ada bot saham teman-teman. Teman-teman bisa beli dulu bot sahamnya, jadi sistemnya kayak inden, nanti ketika bot sahamnya udah launching, teman-teman tinggal pakai aja. Nah, di sini ada 2 paket satu yang tadi 130, atau paket 2 yang langsung bayar 2 paket, teman-teman langsung bayar 2 bot, $190. Keduanya sama-sama teman-teman itu kepemilikan permanen ya teman-teman, jadi bukan pakai sistem sewa. Teman-teman bayar sekali, akunnya teman-teman itu udah aktif buat seumur hidup gitu. Nah, terus bocoran tambahan teman-teman, untuk saat ini ada promo nih teman-teman. Teman-teman beli yang $130 atau pilih salah satu bot, itu dapat free trading fee $30 di awal. Kalau yang $150 ini atau 150 USDT, teman-teman di awal dapat free trading fee $90. Oke, nah trading fee itu ada apa? Ada penjelasannya nanti ke depannya. Nah, tapi yang teman-teman perlu tahu itu adalah jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Ini adalah kata-kata dari Jack Ma, pendirinya Alibaba, yang awalnya dia bukan siapa-siapa, bahkan pernah ditolak buat kerja di KFC atau McDonald's, agak lupa. Nah,
Dia dulu benar-benar background-nya adalah seorang guru, tapi bisa menjadi orang terkaya di China dan juga masuk daftar orang terkaya di dunia, teman-teman. Karena dia melihat peluang pada saat orang masih sibuk melakukan perdagangan offline, berasa kalau mau beli barang harus lihat ke tempat lokasi, lihat barangnya dulu. Dia yang memulai jual beli online di China, teman-teman, sampai bisa bikin orang-orang udah terbiasa sama yang namanya jual beli online, teman-teman. Nah, dan di sini teman-teman, makanya kenapa kata-kata ini bagus buat teman-teman. Ya teman-teman kan diberitahu nih, ada informasi kalau kripto ini adalah aset masa depan, dan teman-teman juga tahu dong sekarang udah banyak negara, institusi besar sendiri yang udah mulai menerapkan menggunakan Bitcoin sebagai cadangannya mereka, teman-teman. Nah, makanya teman-teman yang masih belum masuk dalam kripto, saran saya ada teman-teman jangan tutup sebelah mata sama kripto. Teman-teman mulailah untuk, misal teman-teman mau mempelajari dulu nih IoT gak apa-apa, tapi teman-teman jangan tunda. Jangan tunda besok. Kalau bisa teman-teman tanyalah kepada orang yang tepat. Teman-teman bisa tanya ke pengundangnya masing-masing lebih lengkap mengenai kripto dan IoT juga setelah ini, supaya teman-teman bisa lihat seberapa besar potensi yang teman-teman bisa dapatkan melalui kripto dan IoT ini. Oke, nah kalau yang tadi dijelaskan adalah kan ininya teman-teman, secara produknya penggunaan gimana memutarkan modal kita di trading kripto, nanti kalau ada saham bisa diputerin juga di trading saham. Nah, tapi kalau buat orang-orang yang modalnya masih terbatas, tapi pengen mendapatkan penghasilan supaya nantinya bisa dipakai buat putar, buat trading juga nih, maka Alert memberikan yang namanya marketing plan, di mana teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan melalui mempromosikan Alert itu sendiri, teman-teman. Nah, makanya ini ditujukan khusus bagi teman-teman yang mau mendapatkan penghasilan lebih, bagi teman-teman yang mau serius dan bekerja keras, teman-teman bisa, dan apa yang punya pengalaman networking, yang punya database, itu sebenarnya handphonenya teman-teman itu ada database teman-teman juga, di mana teman-teman bisa manfaatin marketing plan dari Alert ini dengan aman dan mudah. Oke, nah di sini ada penjelasan nih teman-teman. Harga bot dan bonus sponsor, itu paket satu yang tadi, yang aktivasi salah satu bot, mau bot kripto atau bot saham, atau paket kedua yang sekali aktivasi keduanya. Untuk bot saham tetap nanti ketika bot sahamnya launching, teman-teman baru pakai. Jadi misal beli saat ini nggak apa-apa, jadi kayak inden, kan kayak inden mobil, teman-teman bayar dulu di awal, pas nyampe baru pakai, karena ini sama teman-teman. Jadi ketika udah launching, teman-teman nggak pakai aja. Nah, misalnya teman-teman udah bergabung sama Ayotrade, kan teman-teman nanti mulainya dari VIP 1 dulu. Ketika teman-teman menceritakan Ayotrade lagi ke kerabatnya, saudara, teman, rekan kerja, dan lain-lain, salah satu dari mereka misalnya yang aktivasi nih, yang pakai Ayotrade, daftar pakai linknya teman-teman, lalu mereka aktivasi, itu teman-teman yang VIP 1 misalnya yang aktivasi bot yang $130, itu dapat langsung bonus $35. Itu langsung masuk ke wallet teman-teman, dan teman-teman mau withdraw ke toko kripto, ke Binance, Bitget, nanti mau langsung dijual ke rupiah, masuk ke rekening, itu langsung teman-teman bisa lakukan, teman-teman, karena ini live sekali masuk. Orangnya begitu aktivasi, $35 langsung masuk ke wallet Alert teman-teman. Nah, di situ teman-teman mau langsung WD, tinggal WD aja gitu. Nah, kalau yang dapat yang sekali aktivasi kedua bot, teman-teman dapat bonusnya begini lagi tuh, $55. Kalau $55 itu dirupiahkan kan sekarang 17 ribuan ya teman-teman, itu di 900 ribuan lebih, mendekati 920 ribu ke atas. Nah, kalau yang $35 ini sekitar 700 ribuan teman-teman, mendekati 800 ribu kalau nggak salah. Tuh. Nah, kalau ini adalah jenjangnya, ada VIP 2, 3, 4, dan sampai ke 6. Setiap naik peringkat itu, kalau masuk melakukan yang namanya referral pribadi atau referral langsung, itu bonusnya bertambah $5, teman-teman. Jadi kalau udah VIP 2 dapatnya 40, di sini dapatnya 60. Nah, ini dari bonus aktivasi, teman-teman, atau bonus sponsor aktivasi. Terus ada lagi ini, teman-teman, yang namanya trading fee reward. Mungkin yang teman-teman harus pahami dulu, trading fee ini apa sih? Jadi, Alert ini teman-teman setelah beli, kayak tadi kan yang $130 itu kan di awal dapat free trading fee $30 buat yang aktivasi 130. Nah, Alert itu ada pemotongan profit sebesar 20%, teman-teman, disebut sebagai trading fee, di mana contoh teman-teman modalnya anggap aja $300 gitu. Hari ini dapat profit $3.
Nah, maka pemotongan trading fee itu ada 20% dari $3 itu, sebesar 0,6. 0,6 ini akan dipotong dari angka yang $30 tadi, teman-teman. $30 ini akan habis ketika profitnya teman-teman bertambah $150. Nah, ketika misal trading fee-nya udah habis nih, orang itu puas dong, jadi dia isi lagi trading fee-nya supaya tetap bisa lanjut jalan. Anggapannya kayak bensin, kalau bensin habis kan mogok. Nah, diisi lagi trading fee-nya supaya tetap lanjut jalan. Ketika mereka isi trading fee lagi, itu di sini teman-teman dapat reward nih sebesar 20%. Kalau masih VIP 1, jadi misalnya contoh, saya ceritain ke teman saya yang namanya Andi. So, Andi udah trading sampai trading fee-nya udah mau habis nih. Dari $30 sisa tinggal $10, dia isi lagi $50 supaya nggak mogok. Nah, ketika dia isi $50, saya dapat bonus 20% dari $50 itu, berarti masuknya $10 dan langsung masuk ke wallet trade-nya saya. Itu kalau VIP 1. Kalau ada VIP 2, jadi ini teman-teman, direct reward itu bonus dari yang teman-teman perekrutan pribadi atau yang orang yang langsung di bawah teman-teman sendiri gitu kan. Nah, kalau ada VIP 2 dapatnya lebih banyak, $25. Kalau tim reward ini, misal teman-teman yang udah mulai dari VIP 2 itu ada namanya tim reward. Nah, sebesar 5%. Tim reward ini maksudnya apa? Yaitu kalau teman-teman, kan misal contoh nih, saya udah punya tim sebanyak 20 orang, anggap aja gitu. 20 orang ini benar-benar yang saya rekrut sendiri. Misal dari 20 orang ini ada satu orang nih yang ceritain alert juga, lalu orang ada yang aktivasi di bawah dia. Terus ketika orang tersebut aktivasi, teman-teman juga bisa dapat namanya tim reward aktivasi sebesar $5 kalau udah VIP 2. Kalau pengisian trading fee dapatnya 5% dari trading fee yang di tim kedalamannya teman-teman, dapatnya 5%. Nah, di sini yang menarik adalah ketika teman-teman kalau udah ke VIP 4. Nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya kalau teman-teman udah bergabung, itu ada edukasi lebih lengkap mengenai hal ini, teman-teman. Tapi di sini saya akan kasih bocoran dulu mengenai yang namanya global reward ini, teman-teman. Global reward bisa teman-teman misalnya 1%. Kalau bonus yang direct team dan tier reward ini adalah bonus di dalam jaringannya teman-teman ke bawah. Tapi kalau global reward ini teman-teman dapatnya adalah omset dari omset ya iTrade teman-teman selama 1 bulan. Jadi misalnya nih, setelah bot saham yang iTrade udah launching, karena bot saham iTrade adalah bot saham pertama di Asia terutama Indonesia, akhirnya iTrade booming, berat. Akhirnya capai 100.000 member misalnya, anggap aja gitu. Dan dari 100.000 member itu trading kripto, trading saham, sampai suatu saat itu mereka pada isi trading fee. Anggap aja pukul rata pada isi masing-masing $50, teman-teman. Berarti $50 kali 100.000 member. Artinya omset dari trading fee itu sebesar $5 juta. Nah, $5 juta itu kalikan 1% kan $50.000 tuh, teman-teman. Nah, dibagikan ke total VIP 4 yang ada pada saat itu. Misal pada saat itu total VIP 4-nya ada 10 orang. Berarti masing-masing VIP 4 di tanggal 1 depannya, di bulan depannya saya itu dapat masing-masing masuk tuh $5.000 dari global reward. Nah, mantap kan teman-teman. Nah, kalau global reward ini adalah omset 1 bulannya iTrade, teman-teman. Jadi bukan dari jaringannya teman-teman sendiri, karena kan secara total. Nah, makanya kalau teman-teman udah memutuskan mau fokus di menjalankan marketing plan-nya iTrade, saran saya fokuslah sampai ke VIP 4. Nah, nanti strateginya gimana, nggak perlu khawatir. Teman-teman ketika bergabung itu ada edukasi rutin, teman-teman. Setiap hari Selasa ada edukasi rutin mengenai gimana sih kita memaksimalkan atau menjalankan strategi supaya kita bisa sampai naik peringkat, kejar sampai ke VIP 4 ini dulu gitu. Oke. Nah, ini ilustrasi yang buat tim reward tadi, teman-teman. Selama masih ada selisih level, teman-teman bisa mendapatkan tim reward. Nih, contohnya misalnya, anggap aja saya sudah VIP 3 gitu misalnya. Terus saya punya tim yang VIP 4, VIP 2 di bawah sini. Terus sini ada di bawahnya VIP 2 ada VIP 1. Nah, si VIP 1 ini makan perekrutan. Nah, ini kalau ini kan dari ilustrasi dari pengisian trading fee, teman-teman. Kalau yang tadi yang dari perekrutan, maka kan yang dapat $35 itu sih ini, teman-teman. Mungkin saya sambil coret buat teman-teman bisa ini. Kalau yang aktivasi itu dapatnya $35. Kalau dia, aduh. Nah, kalau aktivasi itu dapatnya $35. Kalau yang ini ya, teman-teman.
Yang aktivasinya $130 atau paket 1. Nah, ke atasnya itu $5. $5 itu dari bonus aktivasi. Nah, kalau yang angka yang sebelah sini itu dari pengisian trading fee, teman-teman. Jadi selama ada selisih level, itu misal posisi saya anggap aja biarpun saya anggap aja saya VIP 2 deh. Selama ada selisih level ke VIP 1 ini kan ada selisih 1 level, saya masih bisa dapat yang namanya bonus tim. Nah, ini yang aktivasi, ini yang pengisian trading fee. Nah, misal contoh kalau misal saya ada VIP 2, tim yang melakukan perekrutan itu misalnya VIP 1, anggap aja di sini nggak ada VIP 2-nya gitu. Berarti ya dapatnya 2 kalinya teman-teman gitu. 2,5 kali 2,5 plus 2,5 atau 5 plus 5 gitu. Jadi ada selisih level ya teman-teman, baru bisa mendapatkan yang namanya tim reward. Kalau masih VIP 1 belum dapat tim reward. Oke. Nah, kalau ini peer reward. Ketika udah mulai dari VIP 2 ke atas, misalnya contoh kita punya tim yang saking semangatnya akhirnya naik level jadi menyamai levelnya kita. Di situ bonusnya itu bukan tim reward lagi, jadinya peer reward sebesar 1% kalau pengisian trading fee, kalau aktivasi itu $1. Nah, 1% itu maksudnya dari 1% pengisian trading fee di bawahnya dia ya teman-teman. Gitu. Nah, ini ada bonus juga yang saya rasa di tempat lain itu nggak ada, yang misalnya contoh tonton di luar pernah dengar yang lain. Ini adalah withdraw reward, di mana ketika timnya kita yang menjalankan marketing plan-nya juga, mereka kan pada dapat bonus tuh. Nah, ketika mereka WD bonusnya mereka di sini, ketika WD itu kan ada biaya $2 teman-teman. WD bonus dari Alter ke exchange, mau Binance, toko kripto, Bitget, atau mau yang lain, itu ada dikenakan biaya sebesar 2 USDT, dan itu fix teman-teman. Mau WD $100, $1.000, atau berapa, tetap pokoknya 2. Nah, dari $2 itu sebenarnya ada yang dibalikin lagi teman-teman ke tim. Tuh. Totalnya sebesar 0,8. Nah, ini teman-teman ilustrasinya. Nah, nanti lebih jelasnya teman-teman nggak perlu khawatir, ketika bergabung nanti ada edukasi lengkap teman-teman mengenai hal ini. Ini saya ceritakan secara singkat aja buat teman-teman. Nah, kalau ini buat kualifikasi peringkat, buat naik ke peringkat selanjutnya. Nah, paling saya ceritain ke VIP 2, nanti yang buat lebihnya nanti ketika teman-teman udah bergabung, baru saya bahas, atau teman-teman bisa diskusi juga dengan pengundangnya nanti ke depannya kalau mau menjalankan marketing plan-nya gimana sih buat naik ke VIP 3, 4, dan seterusnya. Nah, tapi buat di awal itu, VIP 1 ya ketika teman-teman udah aktivasi bot, itu teman-teman udah jadi VIP 1. Nah, buat ke VIP 2 itu teman-teman punya 3 direct minimum VIP 1 ya teman-teman, bukan cuma daftar, mereka juga aktivasi dan total timnya 20. Nah, ini mau total 20 ini mau 3 plus 17-nya di bawah 3 orang ini juga bisa teman-teman. Inti ketika totalnya 20, itu teman-teman udah naik ke VIP 2. Atau misal teman-teman udah punya direct, misalnya punya direct 10 orang. 10-nya itu tersebar di bawah di antara 10 itu. Ketika sudah mencapai 20 orang VIP 1 di bawah teman-teman udah naik ke VIP 2 gitu, teman-teman. Nah, nanti kalau buat 3 dan seterusnya nanti ketika teman-teman bergabung baru kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau ini adalah strategi teman-teman, strategi gimana memaksimalkan marketing plan-nya agar teman-teman bisa fokus nih, power of 10 tuh teman. Artinya teman-teman fokus merekrut 10 orang direct aja gitu. Nanti dapat sampai 10 orang direct, teman-teman lakukan yang namanya duplikasi. Minta mereka nggak apa-apa, fokus aja masing-masing 10 orang. Nah, kalau ini bisa berjalan secara lancar, teman-teman bisa lihat sampai kedalaman ke-6 teman-teman udah dapat total tim sampai 1 juta orang. Nah, potensi reward itu mencapai $5 juta tuh teman-teman. Atau kalau dirupiahkan sebesar 90 miliaran. Nah, tapi misal teman-teman bilang, wah terlalu muluk-muluk, kan nggak semua orang mau menjalankan marketing plan ya, ada yang mau cuma trading. Ya udah teman-teman anggap aja tingkat keberhasilannya 10%. Jadi dapatnya 9 miliar teman-teman. Menurut saya ini tetap layak, karena sekali lagi teman-teman, ini mulai dari $130 teman-teman. Teman-teman modalnya itu dari aktivasi dulu $130 itu, atau kalau dirupiahkan sekitar 2 jutaan, itu teman-teman udah bisa dapat potensi sampai 9 miliaran kalau teman-teman benar-benar fokusin jalankan marketing plan-nya. Atau misalnya masih berasa terlalu muluk-muluk, ya udah kita bilang tingkat keberhasilan 1% aja deh. Di sini teman-teman kalau pakai cara ini
dan tingkat keberhasilan biarpun 1%, tetap dapat 900 juta, dengan modal 2 jutaan itu lumayan banget teman-teman. Dan yang jelas teman-teman ketika menjalankan marketing plan-nya atlet, teman-teman kan nggak khawatir, karena kenapa? Sekali lagi, modal dan profitnya timnya teman-teman ada di akun mereka masing-masing, ada di akun exchange mereka masing-masing, di Binance, Bitget, atau toko kripto. Nggak dititipin ke siapa-siapa. Itu yang bikin aman teman-teman, itu yang nomor satu. Nah, oke. Terus ini ada tambahan lagi teman-teman. Yang tadi itu adalah marketing plan yang namanya Matahari. Ini ada marketing plan tambahan, bukan disuruh pilih salah satu teman-teman, tapi tambahan. Ini namanya Matrix 3 gitu. Nah, caranya gimana teman-teman di sini untuk bisa masuk ke dalam kualifikasi Matrix itu teman-teman wajib rekrut 3 member baru atau VIP 1. Di situ teman-teman udah kualifikasi Matrix. Nah, terus di sini nanti teman-teman buat lebih jelasnya gimana sih cara Matrix ini bekerja, ya nanti ketika teman-teman udah bergabung nanti kita bakal jelasin, karena kalau di sini nanti waktunya kelamaan. Nah, yang pasti kalau teman-teman fokus di marketing plan atlet ini dan bisa duplikasikan mereka, misalnya contoh masing-masing juga melakukan perekrutan 3 orang, dan di sini teman-teman bisa potensi tuh, kan udah masuk dalam Matrix nih, potensi bisa dapat sampai 1,2 miliar dari bonus Matrix ini teman-teman. Gitu. Syaratnya adalah tuh sekali lagi, pokoknya teman-teman rekrut 3 member baru itu udah jadi kualifikasi Matrix gitu. Nah, tim yang teman-teman ajak juga rekomendasi mereka, kasih tahu ke mereka buat ayo fokus 3 orang supaya jadi kualifikasi Matrix gitu. Nah, di sini ada ini kalau yang belum qualify nanti bonus Matrix-nya itu bakal ada pending dulu nih teman-teman, karena bonus Matrix sama bonus yang tadi itu terpisah ya teman-teman. Nah, kalau yang di sini misal contoh teman-teman mengkualifikasinya itu dari 1 bulan, maka ada bonus-bonus pending ini yang bisa kena pass up, tapi nggak perlu khawatir. Karena kalau di Matrix ini, misal contoh teman-teman di bulan kedua baru kualifikasi Matrix, itu mulai dari bulan kedua ke atas itu udah gak ada namanya pass up lagi teman-teman. Dan kalau udah sekali kualifikasi, selamanya kualifikasi, gak ada kayak di reset harus ngulang lagi gitu teman-teman. Oke. Nah, ini ada kata-kata bagus lagi buat teman-teman. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda mati. Ini kata-kata dari Warren Buffett. Nah, ini mungkin lebih teman-teman bisa dapat bayangan nih. Banyak kan orang di luar sana yang udah kerja sampai umur 60-an, pensiun, mereka masih mikirin, oh, uang pensiunnya harus diputerin lagi nih buat buka usaha kayak apa kayak. Nah, ini kan jadinya ya kayak kata-katanya dia teman-teman masih kerja terus gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya hal ini tidak terjadi atau kata-kata yang kayak dia bilang menghasilkan uang saat Anda tidur, ya teman-teman bergabunglah bersama teman-teman bisa mulai dengan sambil jalanin marketing plan-nya, sambil di trading kan juga bisa. Karena kan kalau lagi trading uang dinginnya teman-teman juga keputar teman-teman. Dan nanti juga teman-teman bisa menggunakan yang namanya teknik compounding, di mana profitnya itu digulung lagi bersama modal supaya makin berkembang gitu teman-teman. Oke. Nah, terus atlet ini juga teman-teman nggak perlu khawatir, atlet ini jangka panjang teman-teman. Pertama ya karena tadi yang soal amannya modal dan profit ada di akun exchange masing-masing. Terus buat di Indonesia itu juga atlet ini aman teman-teman, karena kenapa? Atlet sudah resmi menjadi bagian dari ruang investasi Indonesia, di mana ruang investasi Indonesia ini adalah penasihat berjangkanya perusahaan penasihat berjangka yang menaungi atlet supaya mendapatkan perizinan dari Bapepti teman-teman tuh. Nih sebagai wakil penasihat tersertifikasi gitu. Nah, dan nantinya juga akan urus sampai OJK juga teman-teman, akan lengkap, makanya jadi buat jangka panjang di Indonesia. Oke, nah ini ada informasi tambahan buat teman-teman. Kalau setiap Rabu itu ada, biasanya sih pakai Zoom, cuma ini sementara pakai Google Meet dulu. Nah, itu setiap Rabu itu untuk umum teman-teman. Kan ada presentasi seperti ini, nanti yang ngebawain orangnya itu ada yang lain juga. Nah, juga ada sesi tanya jawab, nanti kita sengaja ke sesi tanya jawab. Dan kalau teman-teman udah bergabung itu di setiap hari Selasa, ada edukasi khusus marketing plan, di mana akan diajarkan strategi juga, dan juga bisa ada handling objection dan lain-lain, di mana teman-teman akan dipersiapkan supaya bisa memaksimalkan marketing plan-nya atlet.
Dan juga di setiap hari Jumat itu ada obrolan Google Meet. Kalau sih masih Telegram ya. Nanti ada obrolan Google Meet di mana teman-teman bisa diskusi strategi dan teknis. Teman-teman mau sampai benar-benar paham fitur yang Altrade supaya bisa maksimalin fitur yang Altrade itu bisa teman-teman maksimalin juga di setiap hari Jumat. Nah, jadi yang Selasa dan Jumat ini khusus buat teman-teman yang sudah bergabung dengan Altrade atau yang sudah jadi VIP 1. Gitu. Oke. Nah, di sini juga ada ada tambahan juga. Kalau ketika teman-teman udah trading, pas isi trading fee lagi ada dikasih cashback juga tuh teman-teman. Nah, dan juga ada baju kaosnya Ayo Trade. Nah, ini teman-teman bisa pesan kalau misalnya teman-teman ketika mau ketemu orang pakai kaosnya Ayo Trade kan teman-teman bakal ada kebanggaan juga nih. Oh, saya di dalam komunitasnya Ayo Trade nih gitu. Oke. Nah, oke, paling itu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab. Teman-teman bisa chat langsung ke saya. Nanti saya akan jawab dan semoga bisa ngebantu teman-teman juga dari lebih paham mengenai Ayo Trade ini. Kalau buat chat di Google Meet itu teman-teman bisa klik titik 3 yang di bawah. Terus ada yang apa sih? Ada yang kayak gambar kayak kotak terus garis-garis gitu. Itu buat ngechat teman-teman. Halo, selamat malam. Ya, malam Pak. Ya, saya mau tanya ini kalau kompon, yang dimaksud kompon ini kan digulung ya. Itu Iya, kalau betul. contoh nih kalau saya modal 10.000 dolar, itu komponnya manualnya seperti apa caranya ya? Oke, pertanyaan bagus. Jadi untuk saat ini ya compoundingnya Alter masih manual, di mana kan kita bisa di awal ketika bikin settingan, itu kita bisa atur yang namanya buy-in atau pembelian per layer gitu kan ya Pak. Nah, misal contoh di awal kita atur pembelian per layernya di $50, anggap aja gitu. Ketika profitnya misal contoh udah bertambah 10%, nah kita bisa atur tuh settingannya lagi, kita pause settingannya lagi, start dan isi buy ini lebih besar. Misalnya tadi $50 jadiin 55. $55 kan berarti pembelian selanjutnya nanti makin gede tuh. Nah, misal contoh profitnya udah bertambah lagi 10% lagi. Nah, pause lagi, di start lagi, isi baik ini lebih gede, misalnya jadi 60 atau berapa gitu. Atau misalnya 62 dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai compounding supaya pembelian selanjutnya makin gede. Itu kan akan ngaruh ke profit selanjutnya jadi lebih besar juga. Jadi 10% ya? Ketika 10% atau 20% biasanya kalau Bebas sih, bebas. Biasanya kalau bebas. misalnya ada mau 5%, 7%, 10% bebas. Itu balik ke masing-masing maunya berapa. Oh, oke, terima kasih kok. Ya, oke, ini ada pertanyaan di chat Pak Mustain. Kak, Gaspi itu sama saja yang potongan 20% ya? Oh iya, ini mungkin Pak Sulaiman boleh bantu di mute, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini potongan gas fee itu sama saja dengan potongan 20% berarti ya Kak? Ya, betul. Jadi misalnya nih, contoh saya kasih ilustrasi sekali lagi. Misal contoh modal tradingnya saya anggap aja di $300. Nah, misalnya contoh pas market agak bergejolak dikit, hari ini saya dapat profit $3. Nah, 20 yang dipotong 20% itu bukan $303, tapi dari $3. Nah, berarti 0,6%. 0,6%, $0,6. Tapi karena IoT tidak bisa potong USDT kita yang ada di Binance, Bitget, atau toko kripto, makanya harus ada isi trading fee. Cuman kalau yang teman-teman yang aktivasi kan di awal udah langsung dapat free trading fee tuh $30 misalnya yang kita aktivasi salah satu bot. Nah, 0,6 itu akan dipotong dari $30 yang dikasih free itu dulu. Nanti kalau misalnya ada profit lagi baru dipotong lagi dari yang sisanya. Nanti potong-potong misalnya nggak sampai sisanya tinggal 10 USDT tuh dia punya gas fee. Supaya saran saya sih teman-teman supaya nggak kelupaan, ketika gas fee sisa $10, teman-teman udah boleh tambah isi lagi aja. Karena kalau misalnya sampai 0, nanti kondisi botnya bakal jadi freeze atau beku. Dia nggak mau beli, nggak mau jual. Kalau misalnya pas market bergejolak,
kan sayang teman-teman, jadi kelewatan kesempatannya. Misal harusnya bisa ada pembelian dan penjualan berkali-kali, jadi kelewatan karena gas fee-nya habis atau trading fee-nya habis gitu. Jadi kalau saran saya ketika trading fee tinggal $10, teman-teman isi lagi ya. Isi trading fee lagi itu bisa mulai dari $10 kok teman-teman. Oh ya, mau tanya lagi, Iya boleh. Ya, jadi tadi kita ngisi gas fee itu ya, itu kan profitnya itu apa 5 kali gas fee yang kita isi, Oh ya, betul. Apa bisa Jadi lebih? 1/5, benar. Ya, makasih, Ya. Nah, buat teman-teman yang lain maksud 1/5-nya ini kayak gini teman-teman, hitungannya adalah misal trading fee. Kalau dari yang dapat free kan $30 di awal tuh yang aktivasi paket 1. Nah, berarti 30 kali 5, 150. 150 itu artinya maksudnya teman-teman punya profit ketika bertambah $150, baru trading fee $30 itu benar-benar habis semua. Nah, misal kalau teman-teman isi sendiri lagi nih, anggap aja kayak isi, saya isi lebihan aja deh, isi $50 di trading fee-nya. Kapan trading fee $50 ini akan habis? Ketika profitnya teman-teman udah bertambah $250. Cuman kalau teman-teman isi langsung 50, itu ada cashback 10%. Jadi teman-teman nanti dapat trading fee-nya 50 plus 5 gitu. Halo Pak, selamat malam. Ya, malam Pak. Perkenalkan saya Zainal dari Kota Palopo. Ya, salam kenal Pak. Ini saya mau bertanya Pak, ini marketing plan-nya sistem mataharinya itu kelebaran sampai berapa ya Pak? Oke, kalau karena sistem matahari kelebaran ke samping menyamping dari kita nggak ada batas Pak. Jadi kalau kita mau punya direct sampai 100 orang, 200 orang atau bahkan lebih bisa saja Pak. Karena di thread udah ada kok member yang punya directnya itu di atas ini 400 direct Pak. Karena matahari itu benar-benar matahari infinity, kita mau punya direct menyamping itu sebaik-banyaknya bisa Pak. Nggak ada batas. Gitu, jadi setelah kalau misalnya ini kalau udah ke samping udah banyak itu berarti dia otomatis dapat matriks juga ya? Kalau buat matrix ya, kan matrix itu matrix 3. Cuman bedanya adalah kalau di matahari itu misalnya nih, Pak Zainal rekrut sendiri sampai 200 orang. 200 orang ini kalau di matahari itu tetap posisinya di bawahnya, di directnya. Berarti langsung di bawahnya Pak Zainal sendiri. Tapi kalau di matrix itu, sistem yang akan atur. Begitu udah 3 direct, orang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu akan diturunin ke bawah, kelipatan 3. Jadi 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. Itu nanti sistem yang atur dari kiri ke kanan dan sistem bakal lihat posisi mana atau bangku mana yang kosong dia akan isi orangnya. Bedanya di sono sih. Oh gitu Pak. Oh, ya. Baik. Jadi kayak di Matrix itu orang-orang di bawahnya Pak Zainal, apalagi kalau Pak Zainal aktif ngerekrut ya, orang-orang di bawahnya Pak Zainal itu bisa dapat limpahan gitu dari sistem gitu. Tapi kalau di Matahari, misal Pak Zainal udah punya 200 direct, ya di Matahari kan 200 direct itu atau posisi mereka tetap pas di bawahnya Pak Zainal. Tapi kalau di Matrix cuma 3 orang pertama, sisanya sistem yang atur ke bawah. Tapi bonus sponsor tetap kita yang dapat ya? Ya, tetap sesuai. Kalau di Matahari tetap ngikutin sesuai dengan perekrutnya. Tapi kalau di yang Matrix itu sistem bakal atur, masuk ke bawahnya siapa, nanti ada pembagian dari bawah ke atas gitu. Baik Pak, terima kasih. Iya. Oke, nah teman-teman yang lain ada yang mau nanya, mau langsung nanya kayak tadi ya boleh, teman-teman tinggal buka mic juga boleh. Kalau misalnya nggak nemuin ini ya cara chat ya. Selamat malam, Mas Alex. Saya mau nanya, Mas Alex. Boleh Pak. Kalau untuk Matrix sama sistem matahari itu sistemnya kan bisa berbeda atau gimana ya? Oke, sistemnya sebaik konsep dasarnya tetap matahari, tapi Matrix ini hanya tambahan Pak. Jadi sebenarnya untuk struktur pohon tetap yang utama adalah matahari. Nah, tapi kalau di Matrix itu tambahan. Jadi cuma 3 direct pertama aja yang tetap di bawah pasnya Pak Dadang. Nanti sisanya orang keempat, 5, 6 dan seterusnya itu akan sistem di Matrix yang bagian ke bawah gitu.
Kita nggak tahu mereka akan masuk ke nomor berapa gitu karena sistem yang ngatur. Tapi kalau di Matahari itu ngikutin dengan link yang kita berikan, misal Pak Dadang yang ngebagiin link ya, orang yang tersebut ya akan ikutin link yang Pak Dadang berikan gitu. Oh, jadi sponsor ya, sponsor itu Iya. jadi Matahari maksudnya ya. Jadi yang ikutin sponsor langsung gitu. Nah, kalau di Matahari orang tersebut tetap akan ada di posisi dengan yang memberikan sponsor. Tapi kalau di Matrix begitu udah punya 3 sponsor sendiri langsung, orang keempat, 5 dan seterusnya itu sistem yang akan atur bagian ke bawah gitu. Oh, spill over ke bawah ya. Spill over ke bawah, betul. Oh iya ya, baik Mas Alek, terima kasih Mas Alek. Ya, sama-sama Pak. Teman-teman yang mau nanya soal kripto teknis juga boleh kok teman-teman. Mungkin kita ini kali 10 menit lagi deh. Jadi teman-teman mau nanya boleh. Wah, betul Pak. Ya. Ya, jadi ini teman-teman yang bikin banyak orang yang semangat menjalankan marketing plan yang ada karena itu. Karena ada dua marketing plan yang teman-teman bisa jalanin barengan, di mana kalau di luaran itu banyak kan harus pilih salah satu, nggak bisa jalanin berbarengan gitu kan. Dan juga kayak lagi yang Matahari ini benar-benar orang yang rajin bisa mendapatkan lebih besar. Bahkan kayak tadi kan sempat saya bilang, selama ada selisih peringkat itu bisa mendapatkan namanya tim reward. Tapi gimana dengan kalau misalnya ada tim yang bawah lebih rajin daripada atasnya, ya bisa lewatin teman-teman gitu. Nah, kalau udah lewatin, yang atasnya paling nanti nggak dapat tim reward lagi, mungkin dapatnya peer reward kalau emang dia udah VIP 2 atau VIP 3. Tapi secara total tim tetap dapat. Nah, paling nanti bonus timnya aja yang udah nggak dapat gitu. Nah, caranya gimana kalau dia pengen bisa dapat bonus timnya, dia harus kerja rajin juga, ngejarin lebih rajin dari timnya gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Kok kalau nambah modal baiknya nyicil atau sekaligus banyak? Oke, ini pertanyaan bagus. Nah, jadi di iTrade itu sekarang ada yang namanya menu penggunaan money management atau manajemen keuangan, di mana kita bisa pilih use money management atau no money management. Nah, kalau pakai yang use money management, misal kita bikin settingan, misal settingannya buat trading di Bitcoin deh, buat trading di Bitcoin butuh modal $300 misalnya, atau bikinnya buat yang $500. Kalau kalau pakai use money management, berarti kita benar-benar harus menyediakan dana sebesar $500 baru bisa jalankan settingan itu. Nah, tapi kalau kita pakai yang no money management itu jadi misal contoh kita baru punya modal $300, tetap bisa start dengan kondisi settingannya buat 500. Nah, paling nanti kita bisa cicil nih tambah. Oh, saya tambah lagi deh nanti. Misalnya nggak ada uang dari gajian bulan depan, tinggal tambahin lagi supaya jadi $400 atau jadi $500 gitu, supaya bisa memenuhi settingannya. Tapi kalau misalnya mau nambah modal lagi, bisa 2 pilihan. Mau buat tambah layer lagi di settingan yang sama atau trading ke koin yang lain. Kalau dari kita biasa rekomen maksimal sekali jalan berbarengan itu 5 koin berbeda dengan 5 settingan berbeda gitu, dengan maksimal 5. Tapi kalau bisa sih fokus yang terbesar dulu gitu. Misal contoh Bitcoin sama XAUT dulu. Nah, dan biasanya kita juga sering rekomen tambahin layer dulu aja kalau misal layernya masih di bawah 15 layer. Kalau bisa punya layer itu minimal 20 atau 25, karena gimana pun juga dalam trading kita butuh yang namanya ketahanan ketika turun. Kita tetap butuh jaga-jaga ketika ada turun banyak supaya kita masih bisa mendapatkan profit di harga bawah gitu. Nah, jadi bisa cicil ya Bu, dicicil aja paling nanti supaya bisa settingan tetap berjalan. Settingan bagian yang use money management pilih yang no dulu aja supaya bisa dicicil gitu. Misalnya biarpun contoh, oh kalau gitu saya harus bikin settingan yang jangka panjang aja, yang modal $1.000 supaya bisa bikin anggap aja bikin 50 layer gitu. Tapi modal saya awal dari $200 bisa. Sediain $200 dulu, pilih yang no money management supaya bisa jalan dulu. Toh nanti ketika misalnya turun, $200 itu kepake buat masuk beli grid. Nah, nanti kan bahkan tinggal dicicil tambah lagi $100 supaya bisa lanjut beli gitu.
Nah, nanti buat lebih jelasnya mungkin bisa di ini nih, nanti bisa di grup atau pas di hari Jumat nanti bisa di share screen, bisa dikasih lihat gimana cara atur yang no MM itu. Oke, kok kalau hitungan gas fee itu habis dalam hitungan hari atau nggak tentu ya? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi tetap tergantung sama pergerakan market karena kan gas fee itu habis kalau kita udah dapat profit gitu kan. Nah, misalnya kayak tadi gas fee $30 habis ketika profitnya udah dapat $150. Nah, profit $150 ini dapatnya berapa lama? Tergantung. Ya, tergantungnya sama pergerakan market. Pergerakan marketnya fluktuatif banget gak? Kalau misalnya pergerakannya lagi sering dia turun terbang kencang, turun terbang kencang, itu bisa ya profit dalam bulan tersebut bisa gede, bisa 20%, 30% atau bahkan lebih. Nah, kedua, ya dari modalnya kita, modalnya berapa nih? Misal modalnya anggap aja biasanya kalau kita sering rekomen, idealnya mulai dari 500 supaya bisa atur settingannya lebih maksimal gitu. Lebih maksimal dalam, biasanya kan banyak orang yang suka pakai grid tuh. Nah, biasanya suka kita rekomen kalau bisa mulai dari 20 layer, karena dengan 20 layer kan kalau kita pakai modal $500 bisa atur pembelian per layer $25 tuh. Atau bahkan pengen pembelian layernya lebih kecil supaya layernya baik juga bisa. Nah, berarti dari sono kan kita lihat lagi nih, pada saat bulan itu bisa profitnya berapa nih? Kalau misalnya anggapnya modal 500, bulan tersebut profitnya $10 kan berarti baru $50 tuh profitnya. Berarti masih belum habis tuh, harus baru masih ada $100 lagi, harus tambah $100 lagi baru trading fee $30-nya habis. Jadi nggak tentu, kita nggak tahu bakal sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan baru habis gitu trading fee-nya. Jadi tergantung itu ya, pergerakan market, modal, settingan, dan pilihan koin. Bisa juga dengan orang yang pakai modal $500, profitnya lebih ini agresif nih daripada yang trading di Bitcoin. Mungkin karena dia pilihnya koin lain, misalnya kayak XRP atau Sol atau apa gitu, yang dimana pergerakannya lebih agresif daripada si Bitcoin. Bisa juga, cuman tentunya teman-teman harus tahu juga risikonya pergerakan Bitcoin itu tidak seagresif sama koin-koin lain. Berarti artinya apa? Akan berbanding lurus sama ketika dia turun. Kalau koin-koin selain Bitcoin, mungkin Bitcoin kalau lagi turun biasa itu dia buat turun langsung 10% itu mungkin lebih jarang dibanding sama koin-koin di luar Bitcoin gitu. Kalau koin-koin di luar Bitcoin sekali turun sampai 15%, 20% bisa-bisa aja teman-teman kalau si Bitcoin-nya lagi turunnya lumayan gitu kan. Nah, jadi kalau masih belum terbiasa di market kripto, biasa kita memang sering rekomend tradingnya di Bitcoin sama XAUT dulu. XAUT itu adalah gold tapi yang di blockchain kan teman-teman. Dan XAUT ini juga aman karena XAUT itu pendirinya adalah yang bikin USDT teman-teman. USDT itu adalah koin stabil yang paling besar digunakan di dunia teman-teman. Nah, dia bikin tuh XAUT emas tapi bisa ditradingin lewat kripto gitu teman-teman, ditradingin pakai Bitget. Nah, di banyak juga baru ada. Nah, nanti teman-teman bisa tradingin itu juga tuh di IoT. Tapi buat saat ini untuk buat trading XAUT itu pakai Bitget teman-teman. Nanti ke depan kalau pasti Binance sama toko kripto udah bisa, akan kita infokan juga. XAUT juga aman karena kan emas teman-teman. Emas itu ujung-ujungnya kan bakal naik lagi. Gitu. Oke. Oke. Kalau dari $500 terus kita nggak compound, tapi profitnya diambil tiap bulan bisa nggak? Kalau misalnya pas anggap aja setiap bulan masih ada profit, anggap aja ada bulan yang dapat 5%, ada bulan yang dapat 3%, ada bulan yang dapat 7%. Setiap kali ada profit mau di WD bisa teman-teman, tinggal WD aja. Karena kan profitnya dalam bentuk USDT. Nah, paling bedanya cuma nggak di compound aja jadinya kan. Nah, jadi profitnya itu akan dari ya pokoknya setiap kali ada profit atau pembelian itu tetap pakai settingan yang kita pakai modal $500 ini. Karena kan kita nggak compound. Kalau compound itu berarti profitnya teman-teman nggak WD, teman-teman atur ulang settingan supaya pembeliannya lebih gede gitu. Bedanya cuma di sono. Jadi tetap bisa teman-teman, karena sekali lagi modal dan profit ada di akun exchange teman-teman masing-masing. Nah, cuman paling di sini saya cuma infoin di teman-teman di awal ketika biasa kita lagi trading itu kan harus dia harus ini berputar dulu tuh teman-teman, berputar dulu buat menghasilkan profit. Nah, ketika teman-teman misalnya pas di Bitget, loh
kok saya punya USDT-nya atau secara ringkasannya masih di bawahnya modal, misalnya gitu. Itu teman-teman nggak perlu khawatir, misalnya teman-teman pas cek di Binance Bitget kondisi secara ringkasan kok kayak lagi di bawahnya modal, itu berarti artinya lagi ada masuk pembelian, cuman pas harganya si koin tersebut lagi turunnya lumayan, artinya lagi floating minus. Cuman ketika dia udah balik naik, udah banyak layer-layer yang kejual, nanti bakal balik profit lagi kok teman-teman. Dan nanti ringkasannya itu teman-teman bakal lihat mulai bertambah juga gitu. Karena ringkasan itu ngikutin dengan kondisi market pada saat itu juga. Misal teman-teman mau trading di Bitcoin atau yang lain, dia kan ikutin pergerakan harga pada saat itu. Gitu. Oke. Ini pertanyaan lagi dari Pak Jamie. Semakin besar saldo berarti gas fee-nya juga semakin besar ya idealnya. Ya, jadi biasanya kalau buat orang-orang yang modalnya udah di atas $2.000, memang kita rekomen sekali isi trading fee kalau bisa 5% dari modal gitu. Karena misal contoh nih, kenapa kita rekomen 5% dari modal? Misal buat orang yang punya modal besar deh. Mereka memang punya dana dingin yang lebih besar, misalnya punya modalnya anggap aja $3.000 atau bahkan $5.000. Orang yang punya modal $3.000, kalau misalnya dia dapat profitnya 5% aja, di bulan tersebut kan profitnya udah $150 teman-teman. 150 berarti trading fee yang free ya itu 30 itu bakal habis teman-teman. Nah, berarti ketika habis berarti kita bakal rekomen udah Pak langsung isi lebihan aja 5% dari modal yang arti isi trading fee-nya langsung $150. Karena kan kalau isi trading fee $150 itu habisnya ketika dia ada profitnya berapa? 150 kali 5. $750, berarti kan dia lebih lama teman-teman, punya waktu lebih lama. Takutnya kalau misalnya dia tetap isinya dikit, misalnya dia anggapnya isi $50 aja, $50 kan akan habis ketika profitnya bertambah 250 gitu kan teman-teman. Nah ternyata dia pas lagi market lagi bergejolak, ada bulan yang dapat profitnya 10%, 10% ya udah habis teman-teman dia punya trading fee. Nah nanti kalau udah keburu habis, dianya juga lagi sibuk, akhirnya kelewatan tuh sampai berminggu-minggu atau seminggu lebih gitu kan. Kan sayang teman-teman kalau pas market lagi bergejolak, jadi ngeliatin kesempatan banyak buy sell, berarti kesempatan banyak profit kelewatan cuma gagal trading fee-nya habis gitu. Oke. Mungkin 2 pertanyaan terakhir deh supaya teman-teman juga ini bisa istirahat juga karena sekarang udah waktu menunjukkan pukul 9.20 malam. Mas Alek mau tanya lagi nih Mas Alek. Oh iya boleh. Kalau kita trading di USDT kan tidak ada bentuk fisik ya. Kalau di XAUT itu emas kan ya, itu ada bentuk fisiknya nggak sih? Apa sama juga digital? Oke, pertanyaan bagus. Jadi XAUT itu sama digital juga dalam bentuk kripto. Mungkin saya akan share juga deh informasi berita atau informasi buat teman-teman. Ntar saya buka webnya dulu. Share screen mana ya? Share screen. Tapi tetap pembeliannya di Bitget juga ya Mas Alek ya? Ya, pembelian tetap di Bitget. Nah, di sini XAUT. Kalau teman-teman mau cari informasi mengenai kripto, kita cari ya di ini, CoinMarketCap. Tapi kalau handphone bisa download aplikasinya. XAUT itu ini nih, yang udah masuk 33 terbesar di dunia. Nah, di sini kita bisa lihat tuh semua informasi dia punya market cap atau kapitulasi marketnya atau perputarannya dia. Nah, ini volume hariannya perputaran yang berputar di si XAUT ini mencapai 581 juta dolar tuh dalam sehari. Nah, dan pengembangnya XAUT ini adalah si ini, USDT. USDT kan kalau secara peringkat total dia nomor 3, tapi kalau sebagai dolar dalam bentuk kripto dia tetap nomor 1. Dia tetap paling gede. Mau muncul yang lain kayak USDC yang dari si Amerika, tetap aja mereka nggak bisa kalahin penggunaannya USDT ini gitu.
Nah, terus kenapa USDT ini juga aman? Kalau teman-teman bisa coba cari di Google aja. Oh, ini nggak ke share screen. Bentar. Eh, bisa di share juga nggak sih? Oke, nah teman-teman bisa coba search aja ini. Apa ya biasa backingnya ini atau tether backing XAUT di Banker Swiss. Tapi biasanya dalam bahasa Inggris sih munculnya sih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia punya, ini ada yang bahasa Indonesia. Tuh. Si Tether ini dia simpan 140 ton emas asli di Banker Swiss. Jadi kalau kita buka di ini, si Coin Market Cap, misalnya buka detailnya si XAUT, itu dia ada tertera. Kalau si XAUT ini, teman-teman misalnya pegang XAUT nih, mau tuker sama emas fisik bisa, tapi ya harus ke Swiss, ke Banker Swiss ya tuker. Jadi ini yang bikin si XAUT ini makin baik orang berasa, oh ini solusi juga nih. Saya biar dia nggak terlalu baik pegang emas fisik, punya juga ada alternatif atau diversifikasi, mereka bisa beli XAUT ini buat ngamanin dana mereka, karena kan dia tetap harganya ngikutin harga emas 1:1, karena ya ini dia sudah melakukan yang namanya backing, atau si XAUT ini kenapa harganya bisa tetap stabil, karena dia udah beli 140 ton emas buat menjaga nilai lindungnya XAUT ini gitu, supaya bisa tetap harganya sama gitu. Oke. Oke, ini saya coba baca 3 pertanyaan terakhir deh. Nah, ini dari Bu Sri. Kalau mau berhenti trading bisa diambil semua, nggak bisa, Bu. Kalau misalnya mau berhenti trading, paling kayak ayo trade-nya tinggal di pause aja. Kalau misalnya mau nunggu, misalnya ada posisi berjalan nih, mau tunggu sampai kejual dulu semua, ya bisa tunggu aja sampai kejual dulu semua, sampai udah habis posisinya, kan udah jadi USDT semua tuh. Nah, tinggal di WD aja. Tinggal di, misal pakai BitGet. Mau pakai P2P boleh, atau mau pakai cara sendiri, berarti cara sendiri kan pindahin USDT ke toko kripto atau Indodax atau yang lain, harusnya dijual balik ke rupiah dan cairkan ke rekening gitu. Atau misal di tengah-tengah benar-benar lagi terdesak nih mau pakai dananya, biarpun posisi berjalannya anggap aja floating, mau nggak mau harus dijual secara jual deh ke kondisi floating, ya bisa juga, karena kan balik lagi dananya kan dipegang masing-masing. Cuman memang kalau dari kita sering bilang tunggu aja, karena market kan ujung-ujung bakal naik, terutama teman-teman yang trading di Bitcoin sama XAUT ujung-ujung bakal naik lagi kok. Nah, jadi kalau misalnya nggak benar-benar terdesak, ya jangan dijual dalam kondisi minus. Cuman kalau lagi terdesak banget butuh dananya, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu sih. Dan misal contoh udah jual ini, nah ke depan baru, oh saya udah punya dana dingin lagi nih, mau mulai trading lagi, ya udah tinggal masukin lagi ke BitGet, tinggal setting ulang, nanti tinggal di start lagi, karena sekali lagi akun AyoTrade ini kan dimiliki untuk seumur hidup, jadi bukan berarti kayak stop trading udah langsung nggak bisa dipakai, enggak, tetap bisa pakai lagi gitu. Oke, ini pertanyaan ini dari Pak Darjanto, kalau pasaran naik terus dan layernya sudah terjual semua bagaimana? Kalau misalnya sampai layer 1 udah kejual, tetap akan kirim perintah beli lagi sih, buka posisi. Paling cuman kalau kondisi marketnya naik terus, ya profitnya malahan bakal lebih kecil dibanding ada turun-turun dulu baru naik. Karena kalau misalnya dia naik terus, kemungkinan yang akan kepake dana kita itu buat layer 1 dan 2 doang. Dia baru beli, turun dikit beli, esok kejual, baru beli lagi, baru turun dikit, esok kejual semua. Nah, itu bisa ya profitnya lebih dikit dibanding dengan kondisi market yang misalnya ada kena berita buruk dulu nih, hasil turun dulu sampai 10% lebih, modalnya kita kepake 50%-nya buat masuk layer, itu karena ada berita baik lagi, atau naik lagi kan kejual banyak lagi. Nah, itu justru lebih bagus kayak gitu, karena modal yang kepake lebih maksimal, dan ketika balik naik berarti lebih baik layer yang akan kejual gitu.
Tapi intinya selama botnya di kondisi start dan juga kedua trading fee masih ada, atau tetap bakal open posisi beli lagi gitu. Beli, jual, jualnya juga ketika profit saja. Selama lagi floating itu nggak ada jual secara otomatis gitu. Maksudnya floating minus ya teman-teman. Kalau floating minus nggak ada jual secara otomatis. Itu ditungguin sampai balik profit. Oke. Ini dari Pak Jamie, saya kan sudah join, mau ajak teman tapi belum paham mau jelaskannya. Jadi kalau udah ada materi, akan bisa dipelajari sampai paham. Oke, apa manfaatnya yang didapat jika gabung Alter? Nah, Pak Jamie nanti bisa mulai dari minggu depan, itu setiap hari Selasa itu ada edukasi marketing plan, Pak. Bisa ada edukasi marketing plan. Nanti di situ Pak Jamie bisa tanya-tanya juga. Misal sering nih dapat pertanyaan-pertanyaan dari orang kayak apa, gimana cara jawabnya. Itu di sana juga bakal saya bagikan. Cara jawabnya itu paling sering itu apa aja sih yang ditanya-tanya. Nah, ini salah satunya juga. Yang jelas juga Pak Jamie juga ikut tuh yang obrolan di hari Jumat, karena obrolan di hari Jumat itu banyak diskusi soal fitur dan produk. Nah, kalau Pak Jamie makin ngerti fitur dan produk, nanti kan pasti makin pede ketika ketemu orang untuk menjelaskan AyoTrade ke mereka. Bahkan kalau Pak Jamie mau nanya soal pengetahuan kripto, itu juga bisa di hari Jumat itu lengkap sekali dikasih tanya. Kalau yang Selasa itu khusus untuk menguatkan pengetahuan teman-teman di marketing plan dan strateginya juga gitu. Nah, dan selain itu Pak Jamie juga bisa manfaatkan yang namanya grup ini, grup calon member. Nah, nanti bisa Pak Jamie udah ceritain, edifikasilah grup calon member tersebut, kasih tahu kalau misalnya dia masih pengen pelajari, nggak apa-apa, bilang ya udah saya izin undang ke grup edukasi, di mana di grup edukasi itu ada edukator kripto, ada profesional trader, ada pengusaha dan lain berkumpul buat membahas mengenai alter dan kriptonya itu sendiri. Nah, biasanya kalau ketika orang kita kasih tahu kayak gitu, mereka lebih mau diajak ke dalam grup, nanti biar mereka tanya-tanya juga di grup, nanti kita yang bantu jawab. Nah, di sambil jalan ya Pak Jamie sering ikut itu, yang tadi edukasi di hari Selasa dan Jumat, supaya makin paham mengenai marketing plan, strategi, dan produknya itu sendiri. Bahkan kalau sampai ngerti kripto juga makin mantap lagi. Oke, ini paling saya terakhir jawab yang dari Ibu Angel. Oke, saya kemarin jual semua aset di Bitget dan dipindahkan ke Binance juga. Nggak ada masalah kok. Oh, berarti pakai P2P Binance ya, boleh-boleh aja. Karena akun Bitgetku kena ban permanen oleh Bitget dan dikasih waktu 40. Oh, mungkin ini coba ditanya deh sama CS-nya dulu. Kalau emang masih bisa ya, tanya kenapa bisa kena ban Bitget ya gitu. Supaya mereka kasih penjelasan dulu. Cuman nggak, ya, jadi salah satu kelebihan kripto itu teman-teman mau pindahin aset itu sebenarnya mudah. Kalau misal contoh nih, kayak kasusnya Bu Angel, bisa tuh pindahin USDT-nya pakai jaringan BEP20, misalnya koin berjalan, anggapnya koin XRP, atau koin yang lain bisa pindahin juga gitu. Karena setiap koin itu punya jaringan-jaringan juga. Nah, biasanya kalau exchange gede, misal Binance Bitget, jaringannya mereka sering sama pilihannya gitu. Dan ini ya betul bisa kayak langkah ini. Jadi pakai Binance dulu sementara sambil lihat si Bitget-nya gimana jawaban dari CS-nya gitu. Oke, paling itu sih teman-teman. Waktu juga ada ini ya, lebih dari 9:30 malam. Jadi paling dari saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ikuti Google Meet ini dari awal sampai akhir, yang juga ikut tanya-tanya. Semoga apa yang saya sampaikan ke teman-teman ini semua bisa bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman jadi makin tahu nih kalau ada peluang yang bagus buat teman-teman, terutama teman-teman yang belum pakai AyoTrade. Di sini ada beberapa yang dipakai juga tuh. Nah, teman-teman bakal lihat, oh, daripada uang dinginnya saya didiemin di bank, mending saya putar lah pakai AyoTrade gitu. Apalagi dolar makin naik. Nah, semakin izin nanya, politik dolar makin naik juga kan. izin nanya terakhir, Led. Oh ya, boleh. Ini kan AyoTrade kan mainnya di Bitget sama Binance ya? Bitget, Binance, dan toko kripto ya. Oh, di toko kripto juga bisa ya? Iya, toko kripto juga bisa. Saya samar-samar kemarin udah dengar sih memang di Binance itu hanya kripto ya. Di Bitget bisa kita trade apa aja di situ? Kripto sama? Oh, kalau di Bitget itu bisa kripto sama XAUT. Kalau XAUT sebenarnya sih emas, tapi di blockchain kan di kayak kripto juga.
Cuman Oh, minggu kemarin si Binance baru masukin XAUT juga sebagai pilihan tradingnya. Toko kripto juga baru masukin, dan kita udah up ke ini sih, ke admin buat nambahin pilihan XAUT di Binance dan toko kripto. Nanti kalau misalnya di Binance sama toko kripto udah bisa trading XAUT, berarti buat teman-teman yang emang lebih terbiasa pakai Binance, ya bisa nanti ke depannya buat trading XAUT juga. Nah, nanti kalau yang buat saham itu tradingnya nggak pakai Binance, Bitget, atau toko kripto karena itu pakai sekuritas. Nah, nanti sekuritasnya itu pakai sekuritas lokal yang udah berizin OJK dan juga udah terkoneksi sama NYSE. Karena kan kalau pakai sekuritas lokal, kelebihannya itu misalnya nih, teman-teman lagi trading, posisi lagi floating nih. Taunya pas lagi ada tanggal pembagian dividen dari si perusahaan sahamnya, itu bisa dapat dividen gitu. Nah, nanti itu kalau udah launching bakal kita kabarin sih, karena launchingnya berbarengan begitu. Sekuritasnya launching, buat sahamnya juga launching. itu yang trading emas dan kripto itu contoh di Bitget lah sementara kan. Itu cukup yang $130 ya aktivasinya itu. Kalau misalnya mau, ya yang $130, itu kan mau kripto dan XAUT ya, $130, tapi pilihnya yang buat kripto. Oh iya, oke. Oke, dilanjut, Led. Makasih informasi. Oke, ya. Satu lagi, Led, sebelum boleh. tutup nih. Izin kita sekarang sampai mana nih izinnya nih? Oh, kita ini lagi mau menuju yang selesai ini izin yang EA. Karena kan Bapepti itu kan Bapeptinya si perusahaan penasihat berjangka ruang investasi Indonesia. Nanti ketika izin EA-nya juga udah keluar, nanti baru nama IoTrade bisa dicari di websitenya Bapepti. Jadi begitu kita ketik IoTrade, izinnya tetap ruang investasi Indonesia, tapi belakangnya tulisan EA. EA itu expert advisor. Nah, nanti setelah itu udah selesai baru gantian OJK gitu. Tetap bakal diurus lengkap kok, Pak. Oh iya. Saya kan lama pemain BO nih, bisnis Ponzi ya. Jadi baru-baru ini saya udah ikuti IoTrade. Saya juga udah daftar memang, tapi belum aktivasi, Led. Tapi saya dengan adanya jom seperti ini, mudah-mudahan dalam bulan ini saya aktivasi sih. Tapi kan mantap. sebagai pemain Ponzi kan biasanya saya pencari referral sih basicnya ya. Tapi kan makanya saya suka di IoTrade ini lagi pelajari karena kalau memang IoTrade terjamin jauh dari scam, kan, jauh dari penipuan modal. Saya suka, makanya saya kemarin belajar di IoTrade. Saya mau cari bisnis itu yang anti scam lah, itulah intinya. Mantap. Betul. Betul, Pak. Memang ini kenapa yang bikin kayak saya sendiri juga lebih tenang dalam menjalankan marketing IoTrade, karena kita tahu modal dan profitnya teman-teman yang kita ajak itu ada di akun exchange mereka masing-masing, dan juga exchange yang dipakai juga bukan exchange yang sembarangan, karena kan memang exchange itu pilihannya banyak, tapi tentunya kita harus pakai yang aman juga. Oke, pilihannya ada Binance, Bitget, sama toko kripto. Kalau misalnya ke depan dan tambah juga, tentunya exchange-nya juga yang masuk dalam top 10 terbesar sih. Oke, terima kasih informasinya. Berarti Ya. secara scam jauh lah dari scam. Iya, karena memang nomor satu itu paling utama di mana modalnya disimpan sih. Jadi kalau misalnya kita ketemu ada orang yang nawarin suatu platform trading, semuanya disetor di satu tempat itu juga, wah itu kita harus hati-hati. Tapi kalau yang terpisah gini kan lebih aman, apalagi itu pembatasannya hanya bisa melakukan yang namanya perdagangan spot. Jadi nggak bisa sentuh atau WD atau potong uang kita yang ada di akunnya kita kan, akun exchange kita. Oke, terima kasih informasinya, Led. Salam kenal juga buat semuanya. Ayo kita sama-sama aktivasi nih. Saya juga akan berusaha nih. Bulan ini pasti aktivasi. Ya, mantap, Pak. Oke. Nah, teman-teman udah dengar sendiri ya gitu. Jadi itu paling dari saya, teman-teman. Semoga informasi saya bermanfaat. Teman-teman nanti setelah Google Meet ini berakhir bisa langsung hubungi pengundangnya masing-masing. Bisa tanya lebih lengkap. Nanti teman-teman bakal dipandu kok dari awal sampai akhir. Gitu, teman-teman. Paling itu, sekali terima kasih dan selamat malam buat teman-teman. Oh ya, dan